Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas misteri keberuntungan hari Senin untuk solusi problem hidup kita sehari-hari. Salah satu panduan para sepuh pada anak cucunya dari generasi ke generasi yang lebih tepat dalam beraktivitas sehari-hari untuk hasil yang diharapkan jauh lebih bagus, lebih maksimal hasilnya. Untuk menemui keberuntungan hidup, ada beberapa poin yang akan nanti kita bahas, saudara-saudara semua. Seperti tayangan video saya tempo hari tentang misteri keberuntungan hari Minggu, sudah saya paparkan secara gamblang ya, maksud dan tujuan dari video misteri hari keberuntungan hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Ini yang akan kita tayangkan. Mudah-mudahan ya bisa punya manfaat ya buat saudara-saudara semua. Hari Senin secara umum, hari Senin adalah hari awal dalam dunia kerja. Umumnya seperti itu, memasuki dunia kerja dimulai hari Senin. Itu bagus untuk mengangkat pimpinan, serah terima jabatan pemimpin yang baru itu hari Senin. Atau seorang pemimpin suatu kantor atau suatu instansi atau suatu perusahaan memulai kerjanya, memasuki ruang kerja atau kantornya itu dimulai hari Senin. Selanjutnya, membangun rumah. Awal ini ya, awal membangun rumah, khususnya serambi depan ini. Kalau membangun rumah ya tentu di sini dari fondasinya dulu itu dimulai hari Senin. Tapi kalau punya keniatan untuk membangun teras halaman rumah juga dianjurkan hari Senin. Yang berdasarkan pengalaman jauh lebih membawa keberuntungan. Lalu memasukkan hewan ternak itu juga hari Senin. Mengobati orang sakit. Kita punya saudara, kita sendiri, mudah-mudahan sih kita senantiasa diberi kesehatan ya. Itu awal untuk berobat. Itu hari Senin. Ya namanya sakit ya nggak mesti ya saudaraku, betul. Tapi dianjurkan jauh lebih optimal itu pada hari Senin. Seperti itu. Kecuali kalau penyakit yang sudah gawat, luar biasa, ini memang secepat-cepatnya ya untuk dibawa ke pengobatan atau medis atau penanganan yang semestinya. Selanjutnya, untuk orang yang mengalami sakit, entah sakitnya hari apa saja bisa, tapi pada waktu sakit atau menanyakan sakit kepada saudara beranda ini di hari Senin, secara alami tapi ini ya, pertemuan yang tidak diduga-duga ini.
Misalkan saya sakit Pak, udah lama inilah, mungkin sekitar 1 minggu atau mungkin sudah 1 tahun, sembuh kumat dan sebagainya. Tapi ketemu dengan Anda ini hari Senin. Hari ini ada janji ya, atau hajat, nazar kepada orang tua si sakit. Jadi ada janji kepada orang tua yang belum dilaksanakan. Tentunya di sini diobati ya secara semestinya, baik medis ataupun pengobatan alternatif, tapi juga harus secara spiritual ini nazar ataupun keniatan janji ini kepada orang tua harus dipenuhi. Apa dan bagaimana caranya? Dalam versi saya, memberikan seperangkat pakaian atau baju atau busana, satu setel ini ya, kepada orang tua si sakit. Ini solusinya, saudaraku. Selanjutnya, jika ada barang hilang, dicuri, kecurian. Ini maaf saudaraku, jangan sampai lupa dengan asas praduga tak bersalah. Kewajiban kita adalah sidik dan selidik. Tidak boleh asal saling tuduh. Tapi kita punya panduannya. Pencurinya adalah wanita. Halo, hari Senin. Ciri-ciri fisiknya ini berambut lemas. Ya bisa pendek, bisa panjang, lemas. Tidak kaku ini ya. Telinganya sedikit panjang telinganya. Nah ini, cara bicaranya manis, meyakinkan, enak. Tapi nanti ujung-ujungnya menjengkelkan. Kalau istilah Jawa, nyelekit istilahnya nih. Jadi berujung tidak enak didengar. Ciri-cirinya ya, dari segi wajah ini pucat, tidak cerah merona, itu tidak. Ciri selanjutnya itu seperti itu. Barang yang disembunyikan ada di areal dapur di bagian utara. Nah, ini selanjutnya lagi, jika ada orang yang pergi dari rumah, istilah kasarnya maaf, minggat. Kemana? Dan tidak tahu Pak, ini dalam suatu ketika kok bertemu dengan saudara pada hari Senin itu ya, arahnya di sebelah tenggara. Dia berada di tempat dekat, teman dekat ataupun kerabat atau apa, tapi dia sampai berhari-hari tidak pulang, ada di arah tenggara, nginap di temannya. Ini untuk hari Senin secara umum saudaraku ya. Nah, selanjutnya ini juga masih di hari Senin, ini bebas, mau Senin Legi, Pahing pun bebas. Hari Senin secara tidak sengaja saudara bertemu atau saudara sendiri punya kerabat gitu ya, menanyakan, tapi di hari Senin ini ya, tentang pendamping hidup. Curhat, tiba-tiba curhat, tiba-tiba nanyain jodoh ya, mungkin statusnya masih sendiri atau mungkin janda atau mungkin duda begitu ya, tidak punya pendamping hidup, nanya kepada saudara. Jadi di hari Senin, di jodoh ataupun asmara ataupun pasangan hidup ada di perantauan, di tempat tinggalnya ini ya, di perantauan, jadi bukan orang areal si penanya. Ini sudah begitu ya saudaraku pada hari Senin. Lalu kita fokuskan ini saudaraku untuk Senin Legi. Ini khusus ini, Senin Legi gitu ya.
Jika ada yang sakit dan bertanya kepada saudara secara alami ya, tidak disengaja ini maksudnya ya, itu berawal dari pelataran rumah, teras atau depan rumah. Misalkan sakit sudah lama atau sakit baru saja atau bagaimana, itu bertemu dengan saudara, dia ngeluh masalah sakit, entah sakit perut, entah sakit apa gitu, pinggang, entah sakit apalah istilahnya gitu. Pada hari Senin Legi, itu asal muasalnya dari depan rumah. Mungkin pernah jatuh, mungkin pernah berselisih ya dengan seseorang di depan rumah, bisa di rumah sendiri, mungkin bisa di rumah orang atau di depan rumah atau di beranda depan. Itu asal muasalnya sakit. Lalu Senin Pahing, ini baru dirasakan sakitnya Senin Pahing, bertemu dengan seseorang pada hari Senin Pahing, tanya, aduh kok kenapa saya sakit ya, pinggang saya kok tiba-tiba sakit, misalkan seperti itu. Nah, ini di sini saudara nanti akan tahu, bisa menganalisa. Biasanya orang tersebut punya niat yang belum dilaksanakan, seperti itu. Mungkin sebelumnya sakit itu pada hari Senin Pahing itu ya, sebelumnya beberapa hari yang lalu pernah punya kenyataan mau pergi ke tempat si A, belum jadi, atau mungkin belum sempat, atau mau memberi apalah gitu pada si B umpamanya, belum jadi. Contohnya seperti itu. Selanjutnya Senin Pon, sakit yang berasal dari kaki atau pada bagian organ kaki. Wah Pak, saya sakitnya sakit dada ini Pak, saya sering sekali nyeri misalkan seperti itu, atau saya sakit pinggang, saya sakit lambung ini Pak, kumat ini Pak. Tapi bertemunya pada hari Senin Pon dengan saudara secara tidak sengaja. Ini titik sakitnya ada di bagian kaki. Jika saudara memang betul bisa mengobati, misalkan saudara punya skill, keterampilan pijat, pemijatan saraf misalkan, atau mungkin di situ ada, di bagian kaki kita ada luka, itu berarti sumbernya atau akar permasalahan sakit, dan kebetulan ditanya pada hari Senin Pon pada saudara, itu di bagian organ kaki yang harus difokuskan dulu untuk menyembuhkan sakit si penanya. Selanjutnya saudaraku, Senin Wage, ini yang bisa dikatakan lebih waspada ya saudara-saudara semua. Orang sakit ketemu dengan saudara dengan Anda ini hari Senin Wage, tersakit, diagnosis medis darah tinggi, emah dan sebagainya. Tapi bertanya nih, ngeluh nih sakit kepada Anda di hari Senin Wage. Biasanya sakit tersebut tidak murni sakit medis. Ini kalau menurut cerita ataupun pejangan para sepuh, adalah sakit diakibatkan oleh sihir atau katakanlah ketumpangan. Jadi ada penyakit yang juga didukung, didorong, ditumpangi oleh makhluk halus. Anjurannya tentu ya tidak murni dengan pengobatan medis saja, tapi dianjurkan untuk
disambung dengan pengobatan non medis. Saudara-saudara semua, ini selanjutnya untuk Senen Kliwon ini ya saudaraku. Sakit sudah berapa lama, sakitnya bebas, ini mau sakit dalam, internis istilahnya ya, darah tinggi, degeneratif dan sebagainya, bisa-bisa saja ini bertemu kepada saudara pada hari Senen Kliwon, sambil curhat juga nih, saya punya orang tua Pak begini Pak sakitnya ini. Tapi ketemu dengan Anda nih hari Senen Kliwon, sakit asal muasalnya dari bepergian, perjalanan. Mungkin kalau orang tua akibat nengok cucunya, itu mungkin seperti itu contohnya ya. Atau lebih jalan-jalan lah, pelesiran kemana bawa keluarganya, selang beberapa hari sakit, beberapa hari lagi ketemu Anda pada hari Senen Kliwon, nanya, curhat. Berarti dalam versi saya ini dari bepergian. Waduh, saya bingung tuh Pak, saya kemana-mana tuh, lupa entah kemana. Ini bisa difokuskan lagi, arah tenggara dari domisili orang yang sakit. Seperti itu ya saudaraku. Jadi semoga ini uraian-uraian dari video ini bisa menjadikan saudara semua lebih eling dan waspada dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam keseharian kita. Saya rasa begitu ya saudara-saudaraku semua, uraian-uraian yang sudah saya jelaskan. Semoga menambah manfaat ya, dan menambah wawasan saudara-saudara semua untuk perkembangan dan kemajuan yang akan datang jauh lebih maksimal. Amin. Saya mohon maaf ya bila ada kata-kata atau uraian-uraian saya yang tidak berkenan ya di hati saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa di penayangan selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian saudara atas penayangan video saya ini. Salam Rahayu, salam Nusantara.